Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang posisi sentral Al-Quran dalam studi Islam. Yang disusun oleh Andi Arianti, Husnul Fadilah, Muhammad Arfi Sabaha Yusuf, Nurul Komariatus, dan Suryani Pratiwi. Oke, kali ini ada 6 ilmu yang akan membahas tentang posisi sentral Al-Quran dalam studi Islam. Yang pertama adalah ilmu teologi, yang kedua ilmu hukum, yang ketiga ilmu tasawuf, yang keempat filsafat Islam, yang kelima sejarah Islam, dan yang keenam adalah ilmu pendidikan Islam. Ilmu teologi. Pengertian ilmu teologi ada dua, berdasarkan etimologi dan berdasarkan terminologi. Berdasarkan etimologi, teologi dari segi etimologi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu theologia, yang terdiri dari kata theos, yang berarti Tuhan atau dewa, dan logos yang berarti ilmu. Teologi berdasarkan pengertian terminologi yaitu ilmu khusus yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Selanjutnya, posisi sentral Al-Quran dalam ilmu teologi. Ilmu kalam atau disebut sebagai ilmu teologi yaitu termasuk salah satu bidang studi Islam yang amat dikenal baik oleh kalangan akademis maupun oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini terlihat dari keterlibatan ilmu tersebut dalam menjelaskan berbagai masalah yang muncul di kalangan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ruang lingkup pembahasan ilmu ini, maka teologi terkadang dinamai pula sebagai ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan ilmu akidah. Ilmu hukum. Ilmu hukum atau fikih adalah sekelompok syariat yaitu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas Al-Quran atau Al-Sunnah. Bila ada nas dari Al-Quran atau Al-Sunnah yang berhubungan dengan amal tersebut, atau bisa juga diambil dari sumber-sumber yang lain. Bila tidak ada nas Al-Quran atau Al-Sunnah, itulah suatu ilmu yaitu ilmu fikih. Posisi sentral Al-Quran dalam ilmu hukum. Ilmu fikih atau ilmu hukum dikategorikan sebagai ilmu al-hal, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia dan juga termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh manusia. Karena itu manusia harus melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT melalui ibadah yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Ilmu fikih atau ilmu hukum didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil tersebut adalah Al-Quran. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu ajaran otak untuk mengenal dan mendekatkan diri
kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah SWT. Pengertian ilmu tasawuf menurut para ahli yaitu 1. Imam Junaid menjelaskan tasawuf adalah sebagai perbuatan yang mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. 2. Syekh Abdul Hasan Asy-Syahdhir menjelaskan tasawuf sebagai praktik dan pelatihan diri melalui cinta dalam serta ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Posisi sentral Al-Quran dalam ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. Tasawuf juga bertujuan agar seorang secara sadar memperoleh langsung hubungan dengan Tuhan, sehingga disadari bahwa ia berada di hadirat Tuhan yang Maha Esa. Khususnya pada bab toharoh yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek jasmaniah atau lahiriah. Filsafat Islam secara etimologi. Pengertian filsafat secara bahasa adalah berasal gabungan antara bahasa Arab, falsafat, dan bahasa Inggris, filosofi, yang mana kedua bahasa tersebut berasal dari bahasa Yunani, philosophia yang berarti philos, cinta, dan sophia bijaksana, pengetahuan, hikmah. Terminologi filsafat secara terminologi dilihat dari konteks penggunaannya. Memiliki beberapa arti. Pertama, filsafat berarti pandangan hidup, yakni suatu cara pandangan seseorang tentang kehidupan yang didasarkan pada suatu prinsip atau nilai tertentu. Posisi sentral Al-Quran dalam filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang keberadaannya telah menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mereka yang berpikir maju dan bersifat liberal cenderung mau menerima pemikiran filsafat Islam. Sedangkan bagi mereka yang bersifat tradisional, yakni berpegang teguh pada doktrin ajaran Al-Quran secara tekstual, cenderung kurang mau menerima filsafat, bahkan menolaknya. Dari kedua kelompok tersebut, nampak bahwa kelompok terakhir masih cukup kuat pengaruhnya di masyarakat dibandingkan dengan kelompok pertama. Sejarah Islam. Pengertian sejarah Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, yang berarti pohon yang bercabang-cabang. Sedangkan menurut bahasa, pengertian sejarah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian sejarah dalam arti luas. Dalam arti sempit, sejarah adalah sejarah kejadian atau peristiwa. Dalam arti yang luas, sejarah adalah suatu peristiwa manusia agar dalam realisasi diri dengan kebebasan dan keputusan daya rohani. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah diartikan sebagai asal-usul cerita ataupun peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Posisi sentral Al-Quran dalam sejarah Islam. Al-Quran juga berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Bagi umat Islam,
Mempelajari sejarah Islam selain akan memberikan kebanggaan juga sekaligus peringatan agar berhati-hati. Dengan mengetahui bahwa umat Islam dalam sejarah pernah mengalami kemajuan dalam segala bidang selama beratus-ratus tahun misalnya, akan memberikan rasa bangga dan percaya diri menjadi orang Islam. Demikian pula dengan mengetahui bahwa umat Islam juga mengalami kemunduran, penjajahan, dan keterbelakangan, akan menyadarkan umat Islam untuk memperbaiki keadaan dirinya dan tampil untuk berjuang mencapai kemajuan. Selanjutnya, ilmu pendidikan Islam. Istilah pendidikan dalam pendidikan Islam kadang-kadang disebut al-ta'lim. Al-ta'lim bisa diterjemahkan yang berarti pengajaran. Istilah pendidikan bisa juga disebut al-tarbiyah maupun al-ta'alim. Dari ketiga istilah tersebut yang populer digunakan ialah al-tarbiyah. Definisi pendidikan Islam menurut para ahli. Salah satunya, menurut Dr. Andes Ahmad B. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam, menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Posisi sentral Al-Quran dalam ilmu pendidikan Islam. Pandangan hidup atau teologi seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang menjadi fundamental dalam pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Hal yang demikian dilakukan karena dalam teologi Islam, Al-Quran dan hadis diyakini mengandung kebenaran yang mutlak, yang bersifat transidental, universal, dan eternal, sehingga secara akidah diyakini oleh pemeluknya akan sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia. Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis dalam pendidikan Islam merupakan dasar landasan yang fundamental dalam mencari kebenaran atau memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat, tetapi juga kebahagiaan di dunia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.